Ya, Salam. Eh, Hari ini saya berada tepatnya di Provinsi Sulawesi Barat. Yang lebih tepatnya lagi ada di Kota Mamuju. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan membawa saya untuk bisa melihat daerah-daerah yang ada di sekitar Mamuju, melintasi bahkan akan menuju ke Sulawesi Utara dalam rangka mission trip. Nah, ini untuk pelayanan misi kerajaan sorga. Dan kerajaan sorga itu memang punya misi. Misinya besar. Hanya kadang kita ini tidak paham tentang misi kerajaan sorga. Sehingga ketika bicara tentang Tuhan, kita diam saja. Orang-orang percaya, tapi orang percaya diam. Tidak punya sebuah hati untuk melakukan sesuatu. Nah, ketika saya tiba di khususnya di daerah di kota Mamuju, saya berjumpa dengan sahabat saya. Sebenarnya sahabat lama. Namanya Pak Pendeta, ya, lebih tepatnya dari kepala sekolah SMTK yang ada di daerah Mamuju. Ya, saya ingin sedikit untuk berbincang-bincang dengan beliau karena memang saya melihat ada sesuatu hal yang lain yang Tuhan berikan buat hidupnya sehingga dia mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk Tuhan. Bayangkan saudara, ada banyak hal yang dikerjakan di sini, membangun sekolah dan sekolah itu yang dibangun hanya untuk menampung orang-orang dari suku-suku terasing untuk datang bersekolah di tempat ini, bahkan dari daerah-daerah tertentu mereka datang bersekolah di tempat ini. Bayangkan saudara, semua biayanya itu free. Nah, ini hal yang saya kemudian berpikir, wow, ini orang hebat luar biasa. Itu sebabnya saya ingin bertanya dan berbincang-bincang sedikit dengan Pak Yefri. Nah, Iya. kenapa sampai Pak Yefri punya sebuah hati, kemudian mempedulikan orang-orang yang ada di sekitar daerah Mamuju. Padahal Bapak sendiri kan bukan asli orang Mamuju, apa orang NTT. Ya silakan Pak Yefri. Ya, saya kuliah di Jakarta dan diutus ke Sulawesi. Itu lebih kepada penginjilan. Penginjilan. Dalam hal ini daerah-daerah yang masih terisolasi, lebih tepatnya di daerah Donggala. Oh, Donggala ya. Donggala yang betul-betul sangat tertinggal. Tapi kemudian dengan berjalannya waktu, saya melihat betapa terjadinya persoalan-persoalan ekonomi yang kemudian menyebabkan anak-anak gereja tidak bisa melanjutkan sekolah dikarenakan satu, setingkat sekolah menengah ini jauh dari rumah mereka dan tidak punya transportasi. Kedua, bahwa ada juga yang lanjut tetapi dengan pergaulan bebas, Wow, wow. kemudian banyak yang juga jadi korban pergaulan bebas. Kondisi ini tentunya membuat siapapun sepanjang dia hamba Tuhan akan melihat sebagai masalah, dan jika itu masalah maka perlu ada upaya untuk selesaikan. Ya, ya. Kerinduan yang sangat besar, sangat, tetapi kemudian tidak ditopang oleh sesuatu yang bisa mendukung untuk mewujudkan kerinduan itu. Sekalipun sudah saya putuskan bahwa akan buka sekolah di kota Mamuju dan tarik mereka turun dan diasramakan, tetapi kemudian tidak ditopang. Ya. Apakah kemudian ini yang dimaksud panggilan? Dari semua hitung-hitungan saya tidak masuk klasifikasi, tetapi juga sepanjang tidak dimulai kehilangan damai. Dan sempat sekitar 1 minggu itu hanya bisa tidur di saat jam 3, jam 4, gelisah. Sepanjang Ya, ya. malam gelisah, itu saya masih di gereja. Akhirnya memberanikan dirilah dengan berbagai macam pertanyaan yang dijawab oleh firman. Beranikan diri dengan mengambil pinjaman ke salah satu bank swasta. Memakai lahan orang, sertifikat orang untuk meminta pinjaman ke lahan swasta. Nah, di luar dari dugaan, sesungguhnya sekolah ini sebetulnya sudah ada dari tahun 2006, hanya tutup di 2014, tinggalkan hutang, Pak. Dan hutangnya itu tidak tanggung-tanggung sekitar 12 juta. Dan waktu ambil keputusan untuk memulai yayasan ini atau sekolah ini, syaratnya mesti selesaikan hutang itu dulu. Ibaratnya star minus, Pak. Bukan lagi nol tapi minus. Dengan tidak tahu dari mana
uang untuk nanti bayar pinjaman, kebutuhan makan minum, honorer guru, ATK dan lain sebagainya. Tapi ya sudahlah. Kemudian saya mendapatkan satu inspirasi bahwa orang Israel bersama Musa, dia tidak tunggu laut Teberau dibuka, baru mereka keluar dari Mesir. Ya, ya, ya. Benar, benar. Jadi mereka keluar dulu dari Mesir. Kala di laut Teberau kebingungan, ketakutan, dan orang Israel bahkan demo kepada Musa bahwa betul kami susah di Mesir tapi tidak mati konyol. Ya. Karena nggak ada logik pada waktu itu untuk selamat. Depan laut, belakang tentara, samping Oke. kiri kanan padang. Baik, saudara. Saudara, ini kalau seandainya ini bukan hati Tuhan yang ditaruh dalam kehidupannya Pak sebagai kepala sekolah di tempat ini, yaitu Pak Yefri Mesa, maka tentu hal ini tidak mungkin untuk dikerjakan. Membangun sekolah, kemudian mengangkut orang-orang dari Desa, gunung, dari dari desa, dari pedalaman, itu turun untuk bersekolah dan dibiayai. Nah, ditampung di asrama, dan bahkan sekarang ini sudah 80-an orang bisa ditampung di asrama. Dan dengan kondisi sekolah yang ada, saya benar-benar ketika melihat ini, hati itu menjadi turun belas kasihan. Bukan karena mereka susah, bukan. Tapi karena memang Tuhan menaruh hati itu. Karena setelah saya melihat ternyata mereka kaya di dalam apa yang menjadi pandangan saya. Mereka punya sesuatu yang lain. Mereka punya sesuatu yang kuat karena mereka bernaung di dalam Kristus Tuhan. Dan mereka tiap saat menyembah Tuhan. Nah, hati yang begini yang susah untuk didapatkan. Nah, ketika berjumpa dengan Pak Yefri, wow, saya bercerita dengan dia dan menyampaikan banyak hal tentang pelayanan, tentang sekolah yang dibangun. Karena menurut beliau itu ada banyak hal yang beliau kerjakan. Tetapi ada satu pertanyaan yang saya ingin tanyakan, apakah pelayanan tidak cukup Pak Yefri? Orang melayani di gereja dan semua tidak cukup, sehingga apa maksud dari kemudian membangun sekolah, sebuah pelayanan yang luar biasa? Ya. Iya, saya waktu di gereja sebetulnya lebih dari kata cukup, karena saya koordinator satu wilayah untuk gereja, Ya. pelayanan yang cukup padat. Hanya persoalannya adalah bahwa saya belum lihat satu orang pun yang menangkap visi ini. Wow, ya. Untuk bisa dikerjakan oleh gereja sekelas Sulawesi Barat, sekelas kota provinsi. Belum ada sekolah tingkat menengah ataupun juga sekolah yang sediakan sekaligus asrama dan makan minum untuk bisa menampung orang-orang yang lagi mengalami kendala. Itu yang membuat saya harus lebih berani lagi dengan segala konsekuensi, dengan segala pelayanan yang sudah ada. Akhirnya berusaha untuk membagi diri dan membuka lagi sekolah ini. Oke, Pak Yefri, menampung siswa atau menampung orang setempat walaupun itu sekolah, tapi itu risikonya sangat tinggi loh. Risiko di mana anak-anak itu ada, risiko dalam pergaulan, risiko dalam segala hal, pandangan orang, penglihatan orang dari luar semua. Ini sangat-sangat nanti berdampak dan itu bisa terjerumus kepada nama baik dan semua. Nah, ini menyikapi itu ketika pernyataan-pernyataan orang seperti itu, apa sikap dari Pak Yefri? Satu hal, pastikan ini kerjaan sorga yang kita dikerjakan dengan cara sorga. Haleluya. Itu dulu. Dikerjakan dengan cara sorga, memiliki hati sorga, maka lebih daripada itu Tuhan pasti tolong. Amin. Itu pertama. Kedua, bahwa memang start dengan kondisi yang jauh dari kata layak itu akan menjadi sedikit pesimisme yang luar biasa bagi masyarakat dan menjadi sorotan. Ya saya pun doa gitu loh, Tuhan aku juga nggak mau, dan aku nggak salahkan orang ketika mereka nggak terima saya memulai sekolah ini. Tapi aku berhitung bisa, aku tahu resiko. Aku nggak punya rumah, gimana mau bangun orang, kan rumah tinggal. Aku nggak punya makan, gimana mau kasih makan orang, dan aku sendiri nggak punya gaji, gimana aku mau pekerjakan orang. Ini sesuatu yang di luar daripada logik dan rumus apapun dengan siapapun profesornya tentu nggak masuk. Persoalannya adalah sepanjang tidak dimulai tidak ada damai. Baik saudara. Ya damai, sehingga akhirnya ya ada juga orang yang ngomong sana sini dan segala macam. Tapi prinsip saya cuma satu. Yang berhak menaikkan dan menurunkan hidup saya adalah Tuhan. Sepanjang aku bekerja dan benar-benar menginspirasi sorga, benar-benar mengandung
visi sorga Tuhan kasih Ya. tolong gitu. Wow, saudara, ini saya dengar ini, kemudian saya sendiri sebenarnya tidak sanggup untuk mengerjakannya. Tapi saya belajar, sebenarnya saya datang sini, pertama saya mengucap syukur karena bisa belajar dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Mulai berpikir terjun untuk mendidik orang, karena memang gereja tanpa pendidikan itu konyol namanya. Makanya orang banyak hari ini bicara tentang semua. Buat saya itu sebuah kekonyolan dalam kehidupan. Orang menyatakan, akhirnya orang membenarkan diri sendiri tanpa logika. Benar memang bahwa dalam membaca firman Tuhan jangan pakai logika semuanya. Tapi ketika dalam berpikir tentang sesuatu, tentang Tuhan, kemudian tidak ada pengetahuan yang oke, juga Alkitab catat akan binasa. Maka ini dia ingin membangun ini, walaupun penuh risiko, tapi karena hatinya hati Tuhan. Dan kalau dia memulai sesuatu karena Tuhan, dia tahu bahwa berkat Tuhan akan melimpah dalam kehidupannya. Saya ingat pernyataan sebelumnya, saya ingat pernyataannya begini, bahwa masa kita punya Tuhan yang kaya, kemudian tempat yang tidak layak ini harus diberikan buat kami, kan itu pertanyaan. Banyak orang terjebak di situ kemudian tidak mau melangkah, tapi tidak buat Pak Yefri. Ketika dia melihat situasi itu, dia bangun dan punya semangat yang baru untuk memulai, karena dia tahu bahwa hanya memulai melangkahlah akan terjadi sesuatu yang besar. Nah, itu sebabnya saudara, kita hamba-hamba Tuhan, mari kita mulai berpikir ke depan. Jangan hanya diam di gereja. Jangan hanya duduk kemudian urus jemaat 1, 2, 3, 4, 5. Jangan urus begitu. Coba kita mulai memperdayakan orang supaya mereka bisa punya pendidikan yang layak. Nah, generasi kita hari-hari ini, kalau kita tidak kasih mereka pendidikan yang layak, mereka tidak akan dapat sesuatu yang besar. Dan bahkan mereka tidak akan bisa bersaing. Israel maju karena pendidikan. Nah, kita tidak akan maju kalau tanpa pendidikan. Saya sepakat dengan Pak Yefri. Ketika punya sebuah visi yang besar ini, yang sudah tahu Tuhan taruh dalam hidupnya. Dan saya tahu ini adalah visi Tuhan yang tidak main-main, yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Pak Yefri. Saya berdoa buat Pak Yefri ke depan untuk supaya ini akan bangkit terus, maju terus, dan menjadi sesuatu yang menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Nah, pertanyaan saya terakhir, Pak Yefri, masih mau ingin pulang ke NTT setelah berada di sini, atau hati sudah tetap untuk kota ini, membangun daerah ini? Terakhir ada salah satu pejabat hubungi dari Kabupaten Rotendao, tempat saya. Dan dia katakan bahwa pemerintah siapa sih yang tidak senang rakyatnya dididik dekat Tuhan? Ya. Orang tua siapa sih yang anaknya yang tidak senang anaknya dididik dekat Tuhan? Pola yang kamu punya belum ada yang lakukan di sini. Bisakah kau pulang? Wow. Saya bulan berapa kemarin di sana dan sudah survei beberapa tempat sambil doakan, dan saya lagi cari orang yang 2 kemungkinan. Jika dia bisa handle di sini, saya bisa ke sana. Wow. Tapi kalau memang dia punya mental untuk bisa di sana dengan bermodal doa atas nama sorga, dia akan ke sana, saya di sini dan kita berjuang. Haleluya. Persoalan pada untuk pulang, saya berpikir hidup ini apa yang mau dicari? Ketika orang membutuhkan kita, bukankah disitulah tujuan dari suatu kehidupan? Siap. Jadi Pak Yuri punya modal satu, yaitu modal surga. Saudara, mau sesuatu yang luar biasa terjadi, mau bangkit dalam segala keadaan, harus punya modalnya surga. Jangan modal kacang-kacangan yang ada di bumi ini. Modal manusia, modal semua, saudara, jatuh dalam segala hal. Sesuai dengan firman Tuhan katakan, orang yang mengandalkan manusia akan terkutuk. Itu sebabnya andalkan Tuhan dalam segala hal, dalam segala keadaan. Seperti apa yang dikerjakan oleh Pak Yefri Mesa selama ada di kota Mamuju dan membangun manusia. Wah, ini membangun manusia itu tidak mudah, tapi ada orang yang ingin membangun manusia tanpa biaya. Saya bicara tanpa biaya itu berarti itu yang dikatakan orang bahwa dia adalah guru sejati ya, tanpa dibayar, tanpa tanda jasa. Nah, kemudian ini yang terjadi dalam kehidupan Pak Pendeta Yefri Mesa. Pak Pendeta Yefri luar biasa ya. Saya bisa berjumpa dengan Pak Pendeta Yefri tempat ini, bisa berbincang-bincang sebentar. Dan nanti ada bincangan-bincangan kita selanjutnya. Saya ingin untuk Pak Pendeta Yefri untuk berbagi dengan anak-anak muda, dengan para hamba Tuhan, dengan semua kaum-kaum muda untuk bangkit. Dan tidak hanya duduk di tempat diam, kemudian tidak pernah berpikir apa yang harus dikerjakan. Nah, kita harus berpikir seperti Pak Pendeta berpikir. Sehingga banyak orang akan dimenangkan, banyak orang akan pendidikan naik, banyak orang punya pengalaman yang oke, sehingga mereka bisa bersaing dalam kehidupan mereka. Karena
keadaan dunia ke depan ini semakin sulit sehingga mereka butuh pendidikan yang layak dalam kehidupan mereka. Terima kasih sekali lagi. Ya, Masih ada waktu, Masih saya ada, mau ya. tambahkan dikit. Silakan. Begini, semua orang punya kesempatan yang sama untuk bekerja dalam Tuhan dengan melakukan apapun. Ya. Hanya terkadang tidak semua orang menyadari bahwa mewujudkan, mengerjakan kesempatan itu tidak serta-merta harus dengan harta. Persoalan utama pada kita adalah seringkali kita memandang dulu harta. Ya. Ngomong Tuhan, doa, tetapi kemudian tidak punya keberanian. Sementara kita nggak tahu bahwa memang ada juga orang yang dipanggil, itu diperlengkapi dulu, baru dipanggil, diperlengkapi dengan harta, terus dikerjakan. Itu visi-visi Eropa ya, misi-misi Eropa, yuk punya duit. Tetapi juga tidak semua orang dipanggil dengan diperlengkapi harta baru memulai. Ada juga yang dipanggil dengan diperlengkapi cukup dengan iman dan pengharapan untuk kau memulai. Bahwa mungkin tidak terlihat, tetapi sesungguhnya semua yang kita butuhkan terkait dengan pekerjaan itu ada di situ. Maka bagi saya, kalau kita tunggu kita punya segala sesuatu baru mengerjakan sesuatu dan ternyata tidak bisa dikerjakan karena tidak pernah ada, coba tukar panggilanmu. Wow. Kau mengerjakan dulu. Karena mungkin kau dipanggil untuk kau memulai baru dia buka jalan. Ya. Bukan jalannya dibuka baru kau memulai. Kau dipanggil untuk maju dulu baru melihat. Haleluya. Bukan melihat baru maju. Dan ingat terakhir adalah baru kita berkata, yang berbahagia sekalipun kau tidak melihat namun percaya. Amin. Amin. Ya. Jadi melihat sekacat mata tapi percaya. Percaya bahwa yang kau kerjakan pekerjaan Tuhan. Atau percayalah bahwa di mana kamu berada, setiap langkahmu Tuhan menyertai. Setiap tanah yang kau injak akan dibuat menjadi berkat. Amin, amin, amin. Kau bisa berbuat sesuatu. Oke, itulah apa yang disampaikan oleh Pak Yefri Mesa. Harus menjadi inspirasi buat kita. Harus menjadi inspirasi buat anak-anak muda. Harus menjadi inspirasi buat anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Harus menjadi inspirasi ini. Sebelum saya tutup ini, Pak Pendeta Yefri, ada nggak pesan-pesan buat anak-anak muda, buat para hamba Tuhan dalam tayangan kali ini? Berbuatlah sesuatu yang melihat pada Tuhan. Amin. Terlepas daripada itu besar atau kecil. Mau apapun, asalkan dasarnya adalah tujuannya untuk Tuhan. Amin, amin. Dan jangan tunggu kau dikasih segala sesuatu untuk bekerja, karena panggilan kita tidak sama. Kerjakanlah dengan maksimalkan segala daya dan upayamu. Jangan diam di tempat. Jangan pasrah. Panggilanmu adalah berjuang dengan maksimal, maka lebih daripada itu Tuhan akan tolong untuk mewujudkan apa yang menjadi visi yang dipercayakan Tuhan. Terima kasih Pak, saya sapa dengan hormat Pak Kepala Sekolah, Pak Yefri Mesa, sekaligus hamba Tuhan yang luar biasa. Di dalam acara kita kali ini, kita sudah berbincang-bincang banyak, dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat saudara di rumah, hamba Tuhan, dan semua para pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak muda berguna buat kita semua dalam pelayanan kita ke depan. Tuhan kiranya memberkati kita semua hari ini. Salam sejahtera buat kita semua dari Kota Mamuju.